Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman semua. Selamat malam Bang. Waalaikumsalam. Malam Bang. Malam Bang. Belum dimulai gitu ya. Di sini saya memperkenalkan diri dulu gitu karena baru pertemuan awal. Mungkin izin memperkenalkan diri gitu ya. Nama saya Rifki Aris Fareza, biasa dipanggil Rifki. Saya dari Prodi Matematika angkatan tahun 2020 dan untuk semester ini saya diamanahi untuk menjadi asisten tutorial di TPB 30 gitu. Mungkin kedepannya nanti ya kita saling kerjasama gitu ya terkait kelas ini gitu, nanti saling tolong aja gitu biar selama jalannya tutorial kita bisa lancar terus gitu. Kalau misalkan sama saya nggak usah nggak usah kayak kaku atau gimana gitu kayak belajar waktu kelas TPB gitu, santai aja gitu, karena kalau misalkan sama saya sih kayak lebih ke diskusi aja gitu nanti cara pembelajarannya gitu. Jadi nanti teman-teman ya kita langsung berinteraksi aja gitu. Kita bakal ngebahas 3 konsep gitu sebenarnya. Di sini nanti bakal dibahas terkait yang pertama ada integral substitusi gitu ya. Integral substitusi. Terus yang kedua di sini nanti bakal dibahas terkait integral parsial. Terus yang ketiga di sini kita akan membahas terkait integral fungsi rasional gitu. Nah, cuman nanti untuk yang integral parsial ini nanti dia akan ada lagi gitu ya, yang namanya dengan integral parsial yang berulang gitu. Nah, jadi sebenarnya di sini ada 3 subbahasan gitu ya, ada 3 subbahasan terkait integral. Cuman untuk yang integral parsial nanti itu juga akan ada terkait integral parsial berulang gitu. Jadi secara tidak langsung kita bakal membahas 4 teknik pengintegralan ini gitu. Cuman untuk di antara keempat ini gitu ya, yang paling mudah ya jelas gitu ya. Untuk yang paling mudah tentu untuk integral substitusi gitu. Cuman nanti yang lainnya bukan berarti susah enggak gitu, cuman paling ya lebih rumit aja gitu. Oke, dari yang pertama gitu, kalau misalkan kita punya persamaannya itu 6x akar dikali akar 4 dikurang x kuadrat, sehingga kalau misalkan kita pengen mencari integralnya itu menggunakan aturan apa kira-kira di sini? Dari ketiga ini, keempat ini gitu, ada pakai aturan yang mana kira-kira? Yang paling mungkin dari substitusi, parsial berulang, atau yang fungsi rasional kira-kira? Substitusi, Bang. Substitusi Bang. Oke, substitusi gitu ya yang digunakan. Tadi yang jawab cewek yang pertama siapa? Apria, Bang. Sorry, siapa? Jelas. Apria, Bang. Oke, Apria, sip. Oke, lalu karena kita menggunakan substitusi sehingga kita perlu pemisalan gitu ya dalam pengerjaannya gitu. Maka untuk yang kita misalkan sebagai U yang mana? Dari 6x dikali akar 4 min x kuadrat dx. 4 dikurang x kuadrat Bang. Oke, 4 dikurang x kuadrat. Sehingga diperoleh du dx-nya sama dengan 2x nggak Bang? minus 2x gitu ya kan. Ingat di depannya ada minus, jadi jangan ditinggalin minusnya gitu. Oke, terus kalau misalkan kita punya nih du dx-nya sama dengan minus 2x, sehingga du-nya sama dengan berapa nih? Minus 2x kali dx. Oke, sip. Minus 2x dikali dx gitu ya. Sehingga untuk integral dari ini gitu ya, kan kita di sini punya di awal itu kita punya integral dari 6x dikali dengan akar 4 min x kuadrat dx gitu ya. Karena kita menggunakan substitusi gitu ya, berarti kan di sini kita punya du-nya sama dengan minus 2x dx gitu. Sedangkan kita di sini gitu ya, di integral yang di soal, kita punya soalnya itu 6x dikali akar 4 min x kuadrat gitu. Atau secara tidak langsung bisa kita tuliskan dalam akar 4 min x kuadrat dikali dengan 6x dx gitu. Nah, kita kan di sini punyanya 6x dx gitu ya. Di sini kita punyanya 6x dx. Sedangkan kita punya pemisalan di du nih, di du kita kan cuman punya minus 2x dx gitu. Sehingga untuk agar kita bisa merubah gitu ya, yang awalnya dia 6x dx menjadi du, jadinya gimana? Di sini. Kan kita awalnya punya ini minus 2x dx. Biar si 6x dx ini kita bisa kita ganti dengan si du. Berarti si du kita apakan? Gimana? Atau kalau misalkan teman-teman bingung gitu ya, berarti di sini coba
untuk yang di sini ini kan berarti kita bisa pecah gitu ya di sini. Berarti di sini saya bisa tulis aja dia DU per minus 2 sama dengan X dx gitu. Sehingga kalau misalkan saya punya bentuknya kayak gini gitu, berarti kan di sini saya bisa tulis integral dari akar 4 min X kuadrat dikalikan dengan 6 gitu ya. Nah, untuk si X dx-nya tadi kan sudah kita misalkan sebagai DU per minus 2 gitu. Sehingga di sini bisa kita tuliskan sebagai DU per minus 2 gitu. Makanya di sini untuk di sini gitu ya, kan 6 dibagi minus 2 itu kan minus 3. Nah, minus 3-nya bisa kita keluarkan gitu. Nah, karena di sini tadi untuk yang dalam akar sudah kita misalkan sebagai U gitu, maka di sini bisa tulis sebagai akar U gitu. Sampai sini ada yang pengen tanya dulu nggak? Ada yang bingung? Kenapa hasilnya bisa kayak gini? Izin bertanya kak, Gimana? yang min 2x dx tadi kok bisa jadi du min 2 itu kenapa kak? Oke. Tadi kan kita punya nih, awalnya kita punya du sama dengan minus 2x dx gitu ya. Nah, sedangkan kan kita di soal ini gitu ya, kita punya tuh integral dari akar 4 min x kuadrat dikali dengan 6x dx gitu ya. Kan karena kita menggunakan metode substitusi, sehingga kita harus mensubstitusikan gitu, harus menggantikan sehingga bisa diintegralkan gitu. Nah, karena di sini kita punya ini, kita punya x dx nih di sini. Kita punya x dx. Nah, sedangkan di sini juga kan kita kan punya x dx gitu ya. Tapi di sini ada minus 2 nih. Sedangkan yang kita butuhkan hanya si x dx-nya gitu. Makanya di sini kalau misalkan dia perkalian kan, sehingga untuk pindah luasnya dia jadi du per minus 2 gitu ya. Yang awalnya dia di atas itu kan jadi pembagi gitu di sini. Gitu, sehingga di sini sama dengan x dx. Makanya untuk si x dx yang di sini sekarang bisa kita ganti dengan si du per minus 2 ini gitu. Gimana? Paham nggak sampai yang ini? Gimana yang nanya? Paham nggak? Kayak nanya Itu kak jadinya yang duanya itu kayak dipisah gitu kak ya? Untuk bisa x dx-nya gitu. karena di sini kan punyanya x dx gitu. Biar si x dx-nya ini bisa kita ganti gitu. Makanya si minus 2 itu kita lempar ke sini gitu. Kita pindahin ke UAS. Gimana? Iya kak, baik kak, terima kasih kak. Oke, tadi yang nanya siapa? Saya Bagas kak. Oke, masih Bagas lagi. Sip. Oke, yang lain ada pertanyaan lanjutan? Oke, kalau misalkan nggak ada, berarti kan di sini gitu ya, kita punya bentuk minus 3 dikali dengan integral akar U du gitu. Nah, untuk akar U sendiri ini kan sama aja kayak bisa saya tulis sebagai U pangkat setengah gitu ya. Berarti kan kita sama aja kayak mencari integral dari U pangkat setengah. Nah, mungkin teman-teman juga ya udah hafal gitu ya sebelumnya di di Matdas 1A gitu ya. Kalau integral terkait pangkat atau terkait akar gini gitu ya, itu kan bisa aja hasilnya kamu udah tahu bahwasanya hasilnya yaitu 2/3 dikali dengan U pangkat 3/2 gitu plus C. Makanya di sini diperolehlah hasilnya gitu ya, minus 2 dikali dengan 4 dikurang X kuadrat dikali X kuadrat pangkat 3/2 plus C gitu. Jadi si U nya tadi itu kita balikan ke bentuk awal gitu. Kan di sini bisa kita coret untuk 3-nya gitu, makanya diperoleh minus 2 di sini gitu. Terus yang punya tinggal dituliskan ulang. Untuk soal poin A gitu ya, kan di sini poin A kita ada integral dari 2e pangkat X dikalikan dengan e pangkat X plus 100 dikalikan pangkat 99 dx gitu ya. Nah, sehingga kalau misalkan kita pengen mencari integral dari ini pakai cara apa? Dari ketiga metode integral ini tadi. Parsial bang. Parsial. Ada yang lain yang punya pendapat lain? Kalau parsial dia gimana? Yang dimisalkan sebagai U, yang sebagai dv, yang mana? Substitusi nggak bang ini? Oke, yang substitusi yang jawab siapa? Charlie bang, saya. Charlie. Bentar nggak tulisannya? Bentar. Oke, bentar ya. Oke, yang kata Charlie dia substitusi. Terus yang jawab parsial tadi siapa? Yang cowok tadi di awal? Oke, ya. Siapa? Saya siapa nih? Namanya. Oke, ya udahlah ya, nanti kalau misalkan ini masuk aja gitu. Nah, benar gitu ya, kata Charlie ini untuk soal poin A itu akan lebih mudah jika kita menggunakan metode substitusi gitu untuk cara pengerjaannya. Nah, sehingga kalau misalkan substitusi yang kita misalkan sebagai U yang mana? U-nya yang mana? Yang 2e pangkat X atau yang e pangkat X atau e pangkat X plus 1000? Yang mana? 2e pangkat X. Yang 2e pangkat X. Kenapa? Bisa diturunin gitu bang. Kalau misalkan e pangkat X plus 1000 nggak bisa diturunin? Atau gimana? Tadi yang jawab siapa? Cowoknya.
Ahmad bang. Ahmad. Kata Ahmad yang dimisalkan sebagai U yang 2 E pangkat X. Ada yang punya jawaban lain? Oke, untuk yang ini gitu ya, kalau misalkan kita memisalkan yang U sebagai 2 E pangkat X itu bakal lebih rumit gitu sebenarnya dalam pengerjaannya gitu. Nah, untuk soal ini sebenarnya teman-teman bisa aja gitu langsung misalin yang punya itu yang dalam kurung gitu. Biasanya sih ya dalam setiap soal yang dimisalkan itu yang di dalam kurung ini gitu, untuk yang dimisalkan sebagai U gitu. Sehingga kita bisa mengerjakan untuk poin A ini berarti kita misalkan punya itu sama dengan E pangkat X plus 100 gitu ya. Sehingga kita peroleh DU dx-nya gitu. Tadi kan ingat gitu ya terkait sifat eksponensial gitu ya. Kalau misalkan kita punya E pangkat X ya berarti turunannya itu diri dia sendiri gitu. Maka di sini bisa tulis E pangkat X lagi gitu. Nah, karena di sini plus 100 dan 100 merupakan konstanta, maka untuk yang turun dari 100 ya 0 gitu. Jadi tidak perlu kita tulis. Sehingga untuk yang di sini gitu ya, untuk ini bisa kita tulis juga sebagai DU sama dengan E pangkat DU sama dengan E pangkat X dx gitu. Nah, sehingga untuk yang soal kita tadi gitu ya, di soal poin A kita punya integral dari 2 E pangkat X dikali dengan E pangkat X plus 100 pangkat 99 dx itu kan bisa kita tulis sebagai integral dari U gitu ya, tadi udah kita misalkan sebagai U gitu, U pangkat 99 dikali dengan 2 E pangkat X dx gitu. Nah, sehingga di sini bisa kita tulis juga integral dari U pangkat 99 dikali 2. Tadi untuk yang E pangkat X dx itu kan sudah kita misalkan sebagai DU nih ya, nih kan tadi kita misalkan DU itu sama dengan E pangkat X dx gitu ya. Karena di sini dia karena di sini kan udah kita ubah sebagai U gitu ya. Maka kalau misalkan kita pengen maksa integralin di sini, ini akan susah gitu. Karena di sini dia U sedangkan di sini X, maka tidak bisa kita integralkan. Makanya untuk si E pangkat X dx itu kita harus kita ubah ke dalam variabel U juga gitu. Biar enak gitu dalam integralnya gitu. Nah, karena di sini tadi udah misalkan DU sama dengan E pangkat X dx, maka untuk yang di sini gitu ya, ini bisa kita tulis sebagai 2 dikali DU gitu. Untuk si E pangkat X dx-nya, ini untuk ininya gitu. Makanya terus untuk ini karena dia satu konstanta, masih ingat gitu ya, untuk sifat dari integral dia bisa maju ke depan gitu. Jadi 2 integral dari U pangkat 99 DU gitu. Nah, yaudah kita di sini tinggal mencari hasil dari integral U pangkat 99 DU ini gitu. Berarti kan 2 untuk integral dari U pangkat 99 kan berarti 1 per 99 plus 1 dikali dengan U pangkat 99 plus 1 plus C gitu ya. Atau bisa kita tulis sebagai di sini 2 dikali kita langsung aja bisa kita tulis sebagai 2 per 100 dikali dengan U pangkat 100 gitu ya plus C. Nah, terus kita balikin lagi gitu, yang punya tadi kita balikin ke bentuk awal sehingga hasilnya jadi 2 per 100 dikali dengan E pangkat X plus 100 pangkat 100 plus C gitu untuk soal poin A. Sampai sini ada yang tanyain? Maaf bang, ini bang. Nah, gimana? Tadi untuk 99 pak, apa 1 per 99 plus 1 itu tadi gimana bang? Kok bisa ada satu gitu? Oke, mungkin teman-teman bisa bisa review lagi gitu ya di materi satunya. Teman-teman masih ingat kan ya bahwasannya kalau misalkan kita nyari integral dari misalkan saya punya di sini A pangkat X pangkat N dx, untuk integralnya apa berarti hasil integralnya? Berarti kan A per N plus 1 dikali dengan X N plus 1 plus C gitu ya. Masih ingat nggak terkait ini gitu di materi 1? Nah, ini gitu. Karena di sini dia kan U pangkat 99 tuh ya, berarti ya untuk pangkatnya kita turunin aja gitu. Jadi 1 per 99 plus 1 dikali dengan U, untuk pangkatnya kita tambahin 1 juga gitu. Maka diperoleh kayak gini gitu. Gimana yang nanya? Baik bang, terima kasih bang. Oke, yang nanya dari siapa? Ahmad bang. Oke, masih Ahmad lagi. Yang lain ada lagi? Izin bertanya bang, Gimana? seumpamanya bang kalau kita ngerjain terus yang hasil akhirnya itu 2 per 10 itu udah bener belum bang? Nggak dimasukin lagi yang ini. Gimana? Sorry, suaranya putus-putus. Yang ini kan hasilnya kan 2 per 100 dikali E pangkat X plus 100 pangkat 100 C kan bang. Umpamanya kita ngerjain cuma sampai 2 per 100 dikali U di pangkat 100 plus C itu gimana bang? Sebenarnya Udah bener? sebenarnya udah bener sih jawaban kalian, cuman nggak komplit gitu. Kalau misalkan dalam pengintegralan itu harus dibalikan ke bentuk awal gitu. Karena di awal kan kita misalkan U ini kan biar memudahkan gitu ya dalam pengerjaan soalnya gitu, biar memudahkan. Sedangkan kita punya bentuk awalnya ini gitu. Jadi sebaiknya gitu ya, sebaiknya di akhir ya kita balikan gitu ke bentuk awal. Cuman kalau misalkan teman-teman udah sampai sini sebenarnya nggak salah jawabannya gitu. Cuman lebih sempurna lagi kalau misalkan dibalikin gitu ke bentuk awal gitu. Ada lagi? Jadi kita gitu bang, apa jawabnya harus rinci gitu bang ya? Lebih baik rinci gitu, jadi langsung diganti sampai ini gitu hasilnya. Punya udah diganti lagi gitu. Bang, terima kasih. Oke, sip. Yang nanya siapa tadi? Saya Bagas bang. Oke, Bagas. Yang lain? Ada lagi yang pengen tanyain untuk soal poin A? Izin bertanya bang, Gimana?
Untuk yang ini Bang, integral 2E itu 2E pangkat X itu kan turun kan Bang. Jadi integral langsung masuk itu gimana Bang? 2E-nya itu dikemanain Bang? Dua yang mana? Yang ininya nih? Yang awal ini Bang, masih di awal ini Bang. Ini awal mana tuh? Ini integral 2E pangkat X dikali E pangkat X plus 100 pangkat 99 ini. Iya Bang, maksudnya diturunin itu kan langsung hilang kan Bang, 2E-nya, 2E pangkat X-nya itu Bang. Maksudnya itu gimana Bang? Ini nih, saya pindahin ke belakang. Yang awalnya di depan biar enak, biar dia nyampur dengan si DX, jadi saya pindahin ke belakang gitu. Oke, kita diminta untuk menentukan integral dari X dikali akar X plus 1 menggunakan metode substitusi dengan pemisalan yang awal. Kalau misalkan yang kita misalin itu yang X plus 1 sama yang kedua U-nya itu sama dengan akar X plus 1. Dari sini yang mau dicoba yang mana nih? Salah satu aja nih, biar enggak ini kepanjangan. Mau nyoba yang X plus 1 atau akar X plus 1? Yang akar sih Bang. Yang Akar Oke. yang B Bang. Oke, sip. B bang. Akar sih Bang. Yang akar ya. Oke, yang B berarti. Oke, kita punya di sini integral dari X dikali dengan akar X plus 1 dx gitu ya. Dengan pemisalan, misal U-nya sama dengan akar dari X plus 1 gitu. Sehingga untuk yang ini kan berarti bisa kita tulis sebagai apa nih? Kalau misalkan ini kan dalam bentuk akar. Kalau misalkan saya tulis ke dalam U kuadrat dikali dengan sama dengan akar dari X plus 1 kuadrat, boleh nggak saya tulis kayak gini? Boleh ya. Oke, masih aman nggak ya? Aman kan ya? Aman bang. Oke. Sehingga hasilnya apa nih jadinya? U sama dengan X plus 1. Oke, bentar. Kayaknya saya salah. Bentar. du dx. Du-nya setengah terus. Bentar ya, ini kayaknya saya salah ide deh. dx sama dengan 1 sehingga diperoleh du kuadrat dx-nya dengan 1 terus 2u du dx dx-nya sehingga diperoleh 2u du x-nya sama dengan u kuadrat min 1. Bentar, arah ini dari du kuadrat. Oke, sip, bisa. Sehingga kan di sini ya, oke. Kalau misalkan kan udah saya bentuk kayak gini, berarti kan sih sama aja kayak u kuadrat. Karena dikuadratkan berarti akarnya lepas kan ya? Iya bang. 1 gitu. Nah, sehingga untuk yang ini gitu ya, kan bisa kita tulis ke dalam bentuk, kalau misalkan saya turunkan kedua ruas kan ya, berarti kan ddx dari u kuadrat, karena saya turunkan di sebelah di ruas kiri ya, berarti di ruas kanan juga saya turunkan gitu kan ya, berarti ddx dari x plus 1 gitu. Sehinggalah diperoleh untuk si ddx dari u kuadratnya itu kan berarti sama dengan 1 gitu ya. Sampai sini dulu deh, paham nggak? Paham bang. Oke, paham, sip. Nah, terus sampai sini ini kan kita udah punya kayak gini nih. Berarti kan untuk yang du kuadrat dx, ini du kuadrat dx itu bisa kita tulis sebagai 2u yang pangkatnya gitu ya, turunan biasa gitu ya. Ini 2u-nya itu kita naikin ke depan, terus pangkatnya kita kurangin 1, 2 dikurang 1 kan sama dengan 1, jadi nggak perlu saya tulis gitu ya. Terus dikalikan dengan ddx sama dengan 1 gitu. Sampai sini paham nggak? Integral ini penurunan terhadap ini karena beda gitu ya, jadi bisa kita tulis sebagai ini gitu. Sampai sini dulu deh, paham nggak kira-kira? Bang, boleh diulang nggak bang? Oke, sip, boleh. Nah, kan kita punya nih, kan kita turunkan kedua ruas. Di sini kita pakai turunan implisit. Ini namanya turunan implisit gitu. Misal, kan kita di sini punya di awal itu kan du kuadrat dx sama dengan 1 gitu ya. Nah, kalau misalkan kita pengen mencari turunan, kita kan pengen mencari turunan dari si ini ya, si du kuadrat dx.
karena di sini variabelnya u kuadrat gitu ya, u nih variabelnya di sini, sedangkan di bawahnya itu dx, sehingga untuk ini tuh nggak bisa kita turunkan secara langsung gitu, makanya dipakailah turunan implisit gitu untuk yang menurunkan di sini gitu. Nah untuk yang ini bisa kita tulis sebagai du per du. Du per du kan sama kan ya, du per du nih, ini kan nggak merubah bentuk ini kan, karena kalau misalkan du per du kan bisa saya coret hasilnya satu, itu kan sama kan ya bentuknya. Sampai situ dulu, paham nggak maksudnya? Gimana? Paham? Bang. Oke, paham. Nah, ini bisa nggak saya tukar jadi du kuadrat per du dikali du dx? Boleh nggak saya tukar nih untuk penyebutnya antara kedua ini? Sah-sah aja kan ya saya tukar penyebutnya, karena perkalian kan di sini bukan penjumlahan. Nah, sehingga di sini kan berarti karena variabelnya udah sama nih, kita punya du kuadrat gitu ya, kita kan punya u kuadrat nih, variabelnya u. Nah sekarang yang di bawah kan udah u nih, berarti udah bisa kita turunkan. Turunan dari u kuadrat apa? Turunan dari u kuadrat 2U bang. oke, 2u dikali du dx gitu ya, untuk si ininya tadi. Sehingga untuk yang ini gitu, untuk yang saya lingkarin ini saya tarik ke sini, yang saya lingkarin kan berarti hasilnya itu sama dengan 2u dikali du dx sama dengan 1 gitu ya, sehingga diperolehlah 2u dikali du itu sama dengan dx gitu. Dx nya kita pindahin ke kanan gitu, kita paling silang gitu. Udah nih, kita udah punya di soal ini. Berarti sampai sini dulu sebelum lanjut ke integral. Paham nggak sampai sini? Sebelum jauh. Gimana teman-teman? Cek teman-teman gimana? Paham sampai sini? Paham bang. Oke, sip. Oke, lanjut ya. Kalau misalkan paham, berarti kan di sini bisa kita tulis nih, kita ulang, berarti integral dari si x dikali akar x plus 1 dx itu kan berarti bisa ditulis ke dalam integral ini. Saya majuin aja ya, jadinya akar tadi karena yang kita misalkan si x plus akar x plus itu sebagai u, berarti langsung aja gitu ya, dimisalkan kita ganti gitu ya, akar x plus satunya gitu sebagai u dikali dengan x dx gitu. Nah ingat, si dx tadi kan kita udah punya nilainya nih, berarti kan kita ganti u dikali x 2u dikali du nih. Untuk si dx nya kita ganti nih, yang variabel dx nya aja, x nya kan tetap karena di sini kan kita cuma punya dx nya aja nih di sini. Untuk si dx kita ganti dengan 2u dikali du. Nah terus kalau misalkan ini udah bisa diintegralin belum? Kira-kira kita masih ada variabel x, sedangkan diintegralkan terhadap du, kira-kira masih bisa nggak? Gimana? Bisa nggak? Kita ada variabel x, sedangkan kita integralkan terhadap du, berarti nggak bisa kan ya kita integralkan. Nah karena kita punya nih persamaan di sini itu sebagai u kuadrat itu sama dengan x plus 1, berarti kan bisa saya tulis sebagai x sama dengan u kuadrat min 1 gitu. Makanya di sini untuk di soal ini bisa saya tulis sebagai u dikali x nya diganti nih diganti yang x ini. Ntar biar enak warnanya bedain. Untuk si x ini kita substitusikan ke sini gitu, makanya diperoleh di situ u kuadrat min 1 dikali 2u du gitu. Kan udah variabelnya udah u semua nih, berarti sekarang ini udah aman gitu untuk kita integralkan. Nah 2-nya ini kan suatu konstanta, berarti bisa kita tarik ke depan, 2 integral dari ini tinggal kita kalikan, berarti u pangkat 3 gitu ya, u pangkat 3 nih, u dikali u kuadrat kan u pangkat 3 dikurang u dikali u du gitu. Nah ini masih ada u lagi nih, biar enak berarti kita kaliin lagi gitu, 2 integral dari u pangkat 4 dikurang u kuadrat gitu ya, dikaliin ke dalam juga dikali du gitu. Nah kan udah enak nih untuk integralin yang ini, berarti kan bisa kita tulis sebagai 2 integral dari u pangkat 4, bentar, ini di dalam kurung 2 dikali dengan integral dari u pangkat 4 du dikurang integral dari u pangkat 2 du gitu. Berarti kan ini bisa ditulis sebagai 2 integral dari u pangkat 4 apa? Integralnya 1/5 U pangkat 5. Oke, u pangkat 5 per 5 gitu ya, sama aja ya, 1/5 dikali u pangkat 5 gitu. Ini biar lebih mudah aja,
berarti U pangkat 5 per 5. Terus integral dari U kuadrat apa? U per U pangkat 3 per 3 per 3. 3 gitu ya, plus C gitu. Sehingga di sini tinggal kita kalikan ke dalam, berarti kan 2 U pangkat 5 per 5 dikurang 2 U pangkat 3 per 3 plus C gitu. Nah nanti U-nya tinggal teman-teman ganti dengan si akar X plus 1 gitu untuk U-nya, karena di sini nggak ada space lagi gitu ya. Jadi nanti teman-teman silahkan diganti sendiri itu U-nya di catatannya gitu. Itu untuk yang poin B. Ada pertanyaan? Sampai sini untuk poin B. Iya. Gimana? Mau bertanya, Bang. Oke, boleh, gimana? Kalau misalnya kan kita misalnya tadi U-nya sama dengan akar X tambah 1. Kalau misalnya itu diubah jadi X tambah 1 kuadrat, pangkat setengah gimana, Bang? Gimana? Misal tadi U-nya sama dengan kan kita akar dari X plus 1 gitu ya. Terus Kalau misalnya itu diubah jadi X tambah 1 pangkat setengah dan diturunkan seperti biasa, bisa nggak, Bang? bisa. Terus kalau gini kan berarti du dx-nya berapa nih? Berarti turunan dari ini berapa? Setengah X Setengah pangkat X pangkat minus setengah gimana? setengah X Dikali setengah. X plus 1 pangkat minus setengah gitu nggak sih? Kan dikurang 1 Iya. kan ya pangkatnya. Terus kayak gini kan ya turunannya, bener? Dikali 1 gitu ya, kali dalamnya, tapi kan 1 ya nggak ngaruh banget gitu, jadi ya udah gini aja. Terus kalau misalkan ini kan lebih rumit nggak sih cara menggantinya gitu? Ini bakal agak susah gitu. Karena di sini gini posisinya, kita punyanya akar si X plus 1-nya itu di integral pangkatnya plus gitu. Sedangkan kita punyanya di sini itu pangkatnya minus. Yang kayak saya bilang tadi akan lebih susah gitu untuk menggantikannya gitu loh, untuk mensubstitusikan nilai-nilai tadi gitu. Sama halnya dengan si cos tadi. Kalau misalkan kita milih cos ya bakal susah gitu untuk menggantikan gitu loh untuk yang di variabel ganti sebagai dx-nya gitu. Muda jiwa selamanya muda, kisah kita abadi selamanya. Muda jiwa selamanya muda, kisah kita abadi selamanya. Masihkah kau mengingat di saat kita masih 17? Waktu di mana tanggal-tanggal merah terasa semu meriah. Masihkah kau ingat cobaan terberat kita matematika? Masihkah kau ingat lagu di radio yang merdu mengudara? Kita masih sebebas itu. Rasa takut yang tak pernah mengganggu batas naluri bahaya. Dulu tingginya melebihi logika. Putaran bumi dan waktu yang terus berjalan menempa kita. Walau kini kita terpisah, namun jiwaku tetap di sana. Di masa masih sebebas Oh, di masa rasa takut yang tak pernah mengganggu, di masa naluri bahaya. Dulu tingginya melebihi logika. Muda jiwa
kisah kita abadi untuk selama-lamanya.